Biasanya seorang pelatih itu punya background. Punya background. Kepelatihan sendiri, Om Bambang nih kembali lagi ke Perseban setelah lama vakum. Nah, itu megang di usia berapa dulu? Waktu pertama ya? Ya, pertama kali kembali. Pertama kembali ke Perseban ya. Kembali ke Perseban itu kita megang usia 14 waktu itu. Jadi usia 14 untuk bermain di usia 15 karena tahu sendiri kalau resource dari pemain orang Banjarmasin ini itu fluktuatif. Gimana tuh fluktuatif? Kamu kelahiran berapa? 93. 93 melimpah pemain. 94 sedikit. 93 lumayan. 94 itu banyak. 95 sedikit. 96 banyak, 97 banyak lagi. Jadi fluktuatif. Waktu itu kita cari pemain sebenarnya kelahiran 2002. Tapi tidak banyak, lalu banyak 2003. Jadi untuk di kelompok umur kita arahkan untuk 14 bermain 15 itu pertamanya kita di Perseban. 17 ada sendiri pelatihnya, kebetulan Coach Yul waktu itu kan, dan Pak Yohanes. Nah, jadi waktu itu 2017 kita sudah Perseban mulai dibangun lagi, kembali lagi bulan puasa waktu itu kan. Kita ada rapat, alhamdulillah dengan orang-orang yang menurut saya waktu itu berkompeten dan juga sangat pas pada posisinya dalam struktur kepanitiaan dan punya cita-cita yang sama untuk menyukseskan kembali Perseban ini. Dan saya tahu Perseban itu kan dari tahun ke tahun, bahkan saya sebelum masuk Perseban itu perjalanan saya panjang sekali di luar Perseban. Hampir ada 5 tahun saya di luar, yaitu di Persetam Tamban. Itu saya belum aja jadi orang dalam tuh, belum jadi orang Perseban, tapi saya tahu Perseban tuh begini nih. Kalau ada pengurusnya ini, maka pelatihnya akan ini, maka pemainnya akan ini. Beda sekali dengan yang sekarang ini. Kalau ada siapa yang kan waktu itu kita dapat inti, cuma ada pengurus inti, bahkan saya pun belum ada waktu itu. Baru rapat kedua ada, baru dicetuskan siapa yang mau hadir silakan dari anggota Perseban yang terdaftar di dalam timnya, silakan datang. Pertemuan ketiga, di pertemuan keempat siapa dari klubnya yang mau jadi pengurus. Jadi sangat terbuka waktu itu, sangat demokratis waktu itu. Jadi siapa yang benar-benar ingin bekerja di sini, mengabdi, nggak ada duitnya. Nah, jadi akhirnya ketemu sekitar 20 orangan yang di situ daftar, lalu dibagi-bagilah sesuai dengan kemampuannya dan kemauannya. Mau di mana nih, baru itu berjalan. Begitu juga dengan waktu itu seleksi pemain. Ada penunjukan pelatih, lalu ada seleksi terbuka. Nah, di sini yang enaknya tuh seperti ini, karena semua di awal dari rapat itu sudah diundang semua tim. Pada saat seleksi mereka akan mengirim, karena trust jadinya tim percaya kepada Perseban. Maka pada akhirnya kita mengumpulkan pemain dengan seleksi dan mengumpulkan pemain yang terbaik yang akhirnya dibawa ke turnamen-turnamen yang diikuti oleh Perseban. Berarti sampai kayak ibaratkan sebutannya itu persiapannya jangka panjang. Jadi umur yang udah misalkan 2002 tapi ajangnya walaupun bukan ajangnya, tapi dia untuk kedepannya dia udah matang. Nah, seperti itu. Nah, sedikit cerita nih Om ya. Saya perkenalan saya sama Om Bambang itu ketika saya tahu Om Bambang tapi belum kenal dekat. Dia waktu masih tadi dikatakan beliau di Persetam Tamban. Itu banyak juga teman-teman saya di situ. Makanya saya tahu Om Bambang cuma segitu. Sampai akhirnya terakhir kita kerjasama ya Om, yang saya ya ngambek lah namanya kan. Mungkin banyak yang tahu kenapa banyak penonton lah kan, jadi ya mungkin ya sedikit aja kan ada miskomunikasi ya kan. Nah itu tapi sudahlah, karena kan saya masih tetap berhubungan baik sama beliau, bahkan tidak menutup kemungkinan bekerja sama kembali. Nah saya doakan saya pribadi Om Bambang karirnya di sepak bola maupun futsal semakin naik. Sama-sama. Nah ini Om, selama Om Bambang berkarir pelatih futsal, pelatih bola, ajang yang bagi Om Bambang itu luar biasa ini, sampai meneteskan air mata lah kalau ibaratkan misalkan seandainya lebaynya lah kayak gitu. Sampai luar biasa banget gitu loh. Jadi semua itu berkesan. Karena saya orangnya itu
rada lengkap. Semua dari catatan dari pertandingan itu saya ada videonya, ada fotonya. Jadi juga ini sebagai pengajaran atau untuk pelatih-pelatih lain, biasakan dokumentasikan semua latihan dan juga semua pertandingan. Hingga selain kita juga punya memori di kepala kita juga punya ada data untuk dilihat. Dan itu bisa jadi bukti kalau kita berprestasi kapan, di mana, apa. Jadi mungkin nanti akan saya bisa buktikan, oh ini perjuaraan ini ada dokumentasinya. Jadi untuk setiap perjuangan sebuah kompetisi dan menjadi juara itu semua berkesan. Karena semua punya cerita sendiri, punya alur sendiri. Betul. Semua punya trik dan intrik sendiri-sendiri. Betul. Sekecil apapun turnamennya. Nah, jadi yang besar kecil adalah keputusan pada saat detik tertentu itu yang membuat jadi berkesan. Kita harus begini, kita harus begitu. Dan yang menjadi sebuah itu sangat berkesan adalah levelnya. Jadi kalau semua untuk pertandingan itu berkesan karena semua mempunyai cerita sendiri-sendiri. Dan yang paling berkesan adalah pada saat di Perseban itu kita triple. Yang usia 15, 17 dan 33. Semua tim di levelnya itu punya niat yang sama untuk mengharumkan. Di situ yang saya salutnya. Itu kita euforianya dari dalam, ini kemauan kita. Ini yang harus ditumbuhkan hingga sekarang, yaitu mentalitas bermain dan istilahnya kalau di nasional itu nasionalismenya, idealismenya untuk mengharumkan daerah itu, mengharumkan tim. Betul. Habis-habisan. Nah, itu yang sangat saya terasa, saya waktu itu masih pegang 15, 17 dan Liga 3 itu sangat terasa auranya, aura juaranya, dan akhirnya kami semua pun pada saat mencapai dan mampu memberikan kemenangan itu sangat berkesan untuk kami semua. Kalau di futsal sendiri ada nggak yang sampai meneteskan air mata lah, sama kayak ya kalau saya anggap sih prestasi terpuncak Kalsel khususnya di PON kemarin waktu di Riau itu luar biasa banget untuk khususnya pemain, walaupun saya bukan pemainnya tersebut tapi merasakan itu. Kalau Om Bambang? Kalau saya ya, kalau untuk disebutkan ya meneteskan air mata tuh kayaknya agak lebay. Agak lebay. Tapi jujur kalau melihat perjuangan anak-anak ya. Ini mau bicara soal futsal apa sepak bola nih? Terserah, pertama sepak bola dulu. Sepak bola. Iya. Gini ya. Di sepak bola tuh ada namanya trik, ada namanya intrik, ada namanya orang bermain ya polos aja. Pada saat anak-anak itu bermain tapi mereka tidak mampu bermain dengan memberikan penampilan karena ada pengaruh faktor X dari penonton, dari panitia pelaksana, dari referee. Di situ tugasnya pelatih untuk bisa memaintain mentalitas mereka. Contoh, kita bermain di luar daerah dan sebagai tim tamu. Kita itu dikerjain habis-habisan. Dikerjain habis-habisan. Di situ mereka menangis tapi kita harus bisa menahan diri. Dan ini juga tips untuk pelatih tim apalagi, harus ada yang dingin, harus ada yang panas. Panas silahkan, tapi tempatnya harus tahu di mana. Harus panas-panasi untuk menahan arus-arus mereka itu yang tidak bagus. Tapi kita harus tetap ada yang dingin untuk bisa menetralisir emosional anak-anak. Nah, itu bagian saya biasanya. Nah, terus di situ kita masukkan psikologi ke mereka. Kalian tuh begini, kalian tuh begini. Orang tua kalian bagaimana? Kita tingkatkan lagi mental mereka. Kita tutup telinga mereka, kita suruh mata mereka melihat dan bekerja. Jadi kembalikan lagi, nah, di situ yang sangat terasa. Dan akhirnya menangisnya bukan pada saat dizolimi, tapi pada saat berhasil kami melewati semua itu. Dan itu terjadi di hampir 3 tahun berturut-turut waktu itu. Ya, dan alhamdulillah kita bisa lewati itu. Dan itu secara emosional sangat menguras energi. Tapi saya harus bisa nahan itu karena kalau saya ikut terbawa, saya harus bisa berfungsi sebagai kontrol buat mereka, buat pemain. Nah, di situ tugasnya pelatih yang kadang-kadang jangan sampai ikut. Boleh ada yang ikut tapi bagi tugas, bagi part. Ada saya suruh ini yang mengatasi di situ. Tolong tahan itu jangan sampai terlalu meledak. Batasi sampai sini aja apinya. Betul. Ngerti kan maksud saya? Batasi api jangan sampai masuk ke saya. Batasi sampai situ. Atau referee ngerjain di sini sampai sini tapi jangan sampai kena saya. Betul. Ya, jadi itu yang terjadi. Ya, jadi bagi-bagi tugas itu penting supaya kalau istilah saya harus ada polisi baik, harus ada polisi jahat. Gitu. Kalau istilah saya ke tim. Jadi pada saat nanti siap-siaplah kalau mau main begini akan begini. Maka saya ambil part ini. Kalian silahkan tapi kalian tuh harus di sini dan
bagaimana. Nah, itu sebenarnya jujur aja itu trik. Tapi penting. Tapi semua ini harus diambil dalam momen yang pas. Iya. Itu kunci 3 kali berturut-turut suratin juara ya kan? Ya. Nah, karena saya menyaksikan sendiri bahwa waktu ya mungkin umur dia masih muda, tapi mereka sudah merasakan euforia yang luar biasa. 3 kali perjuangan yang luar biasa, sampai 3 kali berturut-turut itu luar biasa. Bahkan yang senior aja cuma 2 kali, 1 kali sempat turun. Nah, Oke, untuk yang futsal Om, nih. Nah, kalau untuk yang futsal, nah saya kan tim Taruna jujur. Tim Taruna ini secara prestasi besar. Mohon maaf, bukan sombong. Ya pokoknya bukan sombong, orang tahu pasti. Orang tahu. Iya. Di zamannya, sorry ya. Peralihan antara komersil football, komersil futsal dengan full training dan idealisme futsal bahasanya saya ya. Itu goyah di anak-anak. Tapi saya harus tahu ini umur mereka nih. Umur mereka nih sudah tahu duit. Dalam arti mereka harus berpenghasilan. Betul. Kalian boleh keluar dari sini, kalian boleh bermain di sini, tapi kalian harus ke sana. Tapi mereka ada jaminan bahwa kalian tuh punya ini, punya dapat job bahasa saya. Alhamdulillah mereka akhirnya ikutin. Nah, jadi yang menjadi hal yang terharu itu adalah momen terakhir. Momen terakhir di umur mereka udah 19, 20, 20, 21. Mereka menentukan arah, ada yang ngambil kuliah, ada yang bertahan, ada yang ini. Itu pemain kita tuh ada compang-camping. Agak compang-camping. Dan yang paling seru lagi adalah pada saat kita berkumpul lagi. Reuni. Dan reuninya adalah di PDAM. Nah, itu selanjutnya kita kayak kembali kayak dulu lagi. Nah, akhirnya kan yang saya sampaikan waktu mereka masih pada masa transisi, itu terbukti. Bahwa kalau kita memang bersikeras untuk mengejar karir, nggak bisa. Betul. Kita harus idealisme dengan kondisi sekarang, tapi juga harus punya pemikiran bagus dan lihat peluang bahwa ini akan menjamin saya ke masa depan. Nah, jadi akhirnya ya hari itu yang membuat saya teringat pada masa-masa sulit kami dulu, dan kami sempat ngumpul, jujur, saking mereka nggak enak ke saya, saya pun nggak bisa ngasih apa-apa. Jadi kalau diikuti Taruna itu kita latihan tengah malam loh, bayangkan. Belum ada futsal latihan malam di Banjarmasin, bahkan di Kalimantan Selatan itu, kecuali kita latihan di SKB pakai genset. Pakai genset, undang pemain tuh gensetnya masih ada. Jadi kita momen terakhir itu Om, bahasa Banjar aja ya. Om ulun nak umpat ini Om, Om ulun nak umpat ini Om. Sedangkan kalau di saya pulang main makan, hadiah dibagi rata. Kalau ada saya lebih, saya kasih tambah. Tidak ada janji main bayar. Sedangkan zaman itu udah mulai. Nah, jadi kami ngumpul di suatu orang jualan bakso waktu itu. Wah, cerita. Ya. Sedangkan perjalanan mereka ini buat duitnya dari mana? Nah, jadi anak-anak ini sedikit berbelok ya. Saya menyediakan uang 30 juta waktu itu. Saya buka toko Taruna Spot di Simpang 4 Pasar Lama itu. Nah, di situ isi kalian silahkan kelola. Ada Arif, Fahmi, Edo waktu itu yang pasti jaga. Kalian mau ambil gaji silahkan berapa, aku mau lihat bukunya, lakunya berapa aja. Kalau kita pertandingan pakai duit di situ, kalau mau makan pakai duit di situ. Tapi mohon maaf, yang bergaji adalah yang jaga toko, bukan yang bergaji adalah yang main. Betul. Jadi gitu. Dan itu bisa bertahan selama 4 tahun. Lepas dari situ, ya akhirnya titik temunya adalah pada saat mereka mendapat gaji bermain, bayaran per main. Dan situ titik, Om, ini Om, itu Om. Lalu kita ketemu. Jujurlah, kalau dikumpulkan dalam 1 tahun, dalam mengikuti pertandingan untuk kalian ini sebulan 2 kali, sebulan 3 kali, itu bisa jadi DP haji saya bilang. Bisa naik haji. Ya, dan akhirnya saya memang beberapa tahun ke belakang itu kan saya sudah akhirnya mampu DP haji kan. Nah, jadi dan saya pun tidak bisa menahan kalian. Usia kalian sekarang adalah berpenghasilan. Bahkan kalian akan berpacaran, nggak mungkin bawa anak orang. Nggak makan, cuma bawa duit bensin. Saya bisa sambil bercanda juga. Nah, jadi akhirnya pada titik itu ya mereka akhirnya ada yang ikut ke sini. Tapi ingat catatan saya bilang, harus kamu jangan di sini cuma buang keringat aja. Tapi juga keringat kamu ini akan terus menghasilkan, dan juga kamu punya dapat jaminan apa di situ. Betul.
akhirnya ada juga di bank, bahkan banyak di situ juga. Terus yang terakhir ini kan yang di PDAM udah pasti tuh belasan di situ PDAM. Terus yang terakhir saya lihat itu ada kawan-kawan yang bawa saudaranya. Kan kalau di sini ngumpul bulan puasa atau Idul Fitri. Kalau ada saudaramu yang enak, bantulah saudaramu yang lain. Kita kan keluarga, Taruna kan keluarga. Saya bilang. Begitu, alhamdulillah. Juga di Adaro kan akhirnya kan banyak itu. Banyak. Kayak dari pertama Pak Bau itu ngajak Bombat Pak Arif, terus ngajak lagi Imis, ngajak lagi Jumadil, ngajak lagi Juanda. Nah kan artinya mereka dari saudaranya. Dengan catatan mereka di situ dicari, oh nih ada pemain kayak ini. Tapi yang bisa bekerja juga. Kan juga saya sempat ditawari suruh untuk mencarikan juga di gudang garam waktu itu dengan persyaratan S1 dan mereka juga butuh orang yang bisa main tapi orang juga yang bisa bekerja. Nah, di dalam sepak bola memang memiliki banyak filosofi, kedisiplinan, etos kerja. Itu yang harus kalian dapatkan di kita latihan yang dibawa ke kehidupan nyata. Salah satunya ya bekerja. Betul. Nah, itu banyak cerita-cerita dari Om Bambang ya, perjalanan Taruna sampai ngajak-ngajak. Nah, untuk ajang sendiri Om ingat nggak berapa jumlah? Ya mungkin piala, kan banyak orang ini cuma tahu, wah aku dapat piala, aku dapat piagam, tapi dia tidak punya dokumentasi. Tapi kalau Om sendiri pasti punya dokumentasi. Nah, masih ingat nggak berapa piala udah? Kalau kalian mau lihat berapa piala dan dokumentasinya, bisa cek di Instagram saya. Itu kalau untuk futsal itu sekitar 147 kali juara. Bukan sombong, catatannya ada itu. Catatannya ada. Kalau tunjuk acak aja, tunjuk Om yang ini mana datanya. Saya bukakan nih di laptop nih. Luar biasa, banyak banget. Itu motivasi buat yang lain, buat bukan sombong ya. Motivasi buat yang lain. Artinya dari situ kalian akan mendapatkan pengalaman. Betul. Pengalaman. Nanti saya kasih untuk di terakhir kuncinya. Kenapa jadi seorang pelatih bisa menjadi salah satu kunci juara lah. Itu yang saya ingat ya 147. Belum lagi tambah yang saya lupa SMA 4 tuh, SMP 4 tuh saya banyak lupa tuh. SMA 4 juga banyak lupa. Sepak bola? Kalau sepak bola terhitung yang saya ingat ya, kalau bukan zaman dulu-dulu lagi, karena saya bukan pemain yang ini juga, bukan penting-penting amat juga. Kalau untuk di sepak bola ya, yang baru-baru aja disuratin aja, itu kita di tim Perseban ya sebutannya, jadi bukan suratin adalah salah satu kompetisinya. Jadi ada, kalau disuratin tuh kita ada ikut, di Perseban tuh kita ada ikut suratin. Juga ada ikut Kemenpora. Ada satu lagi itu asosiasi sepak bola se-Indonesia. Bapopsi apa namanya gitu, saya lupa. Itu 2 kali. Terus kalau untuk yang 15 4 kali, 17 5 kali. Dan yang Kemenpora 4 kali. Jadi 15 kali untuk sepak bola. Itu untuk yang Perseban aja. Kalau yang lain tuh ya inilah. Oke. Kejuaraan biasa lah. Itu banyak ya. Kalau mau lihat bukti dan hasilnya bisa cek Instagram ya Om ya. Nah, biar nggak cuman Om Bambang nih omong doang, ya bisa dicek di Instagram beliau. Terakhir Om, singkat, wejangan beberapa kata untuk pemain-pemain yang masih berkarir, khususnya futsal dan bola. Saya ingin mengarisbawahi wejangan untuk para pemain. Pemain pertama, kita melakukan ini satu harus ada rasa suka, rasa cinta dengan olahraga ini. Lalu di situ kita harus juga punya arah tujuan kita apa. Suka, arahnya jelas. Terus kita punya yang membimbing atau teman berjalan menuju titian kesuksesan itu. Bisa kawan, bisa partner, bisa orang tua, apalagi bahkan kebalikannya, bahkan orang tua yang mengharapkan anaknya, dan juga pelatih. Nah, ibarat batu yang bagus, asahannya harus bagus. Jadi tidak hanya berdasarkan pada suka, tidak hanya juga pada tujuan, tapi juga bagaimana cara mencapai, dan kalian maintain itu yang berat. Maintain mood untuk pencapaian kesuksesan. Selanjutnya ikuti arahan-arahan dan terus belajar. Keep learning itu penting. Jangan hanya mau
berlatih di akhir-akhir saja menjelang mau kompetisi baru muncul. Sama kayak orang mau meninggal mau baru tobat. Ya, saya sering mengatakan itu. Jadi kalau kalian mau berhasil, kalian juga harus berusaha. Jangan lupa juga berdoa dan juga jangan lupa juga minta didoakan. Karena itu penting. Sangat penting. Jadi harus juga ulet dan lain sebagainya itu nanti kalian dapat arahan itu dari pendamping pembimbing kalian, orang tua dan pelatih. Yang harus dari kalian itu cuma niat aja dan komitmen. Untuk pelatih tersendiri. Oke, untuk pelatih ya. Nah, jadi dari saya benarnya ada kenapa jadi seorang pelatih itu bisa punya signature yang berbeda. Apa kunci seorang pelatih? Ada di saya tuh ada dua. Ini menurut saya pribadi ya, boleh beda ya. Jadi satu berdasarkan pengetahuan, yang kedua berdasarkan pengalaman. Nah, jadi dia akan menyatukan dua hal ini untuk pengambilan keputusan dalam setiap detik permainan. Pada saat detik ini harus mengambil keputusan apa? Itu berdasarkan pengalaman dia dan pengetahuan dia. Itu yang membuat pelatih itu berbeda. Perbedaannya di mana tadi? Di pengambilan keputusan terhadap sebuah situasi. Jadi jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah berhenti juga mengaplikasikan, begitu juga dengan melaksanakan turun ke lapangan, bersosialisasi dengan komunitas. Apa yang baru pasti ada, apalagi di sepak bola apa yang baru ada, di futsal apa yang baru tuh ada. Harus tahu dari komunitas kita dapat hal-hal baru, dari lapangan kita melihat hal-hal baru. Dari melatih kita bisa mempertahankan konsistensi, dari bertanding kita bisa mendapatkan atmosfer pertandingan dan pressure yang bisa menuntut kita harus mengambil keputusan yang cepat dengan pilihan yang banyak secepat mungkin. Nah, itulah teman-teman wejangan dari Coach Bambang atau kita sapa Om Bambang. Semoga bermanfaat ya, khususnya untuk saya pribadi. Saya sekarang meniti karir sebagai pelatih, dan teman-teman yang masih juga meniti karir. Semoga teman-teman sukses bersama-sama membangunkan Banua kita, ya kan. Saya sudahi, terima kasih Om Bambang waktunya, banyak pengorbanan nih ya kan. Terima kasih Om Bambang untuk waktunya, salah hilap dari saya, mohon maaf. Saya sudahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Amin.